Setelah beberapa kali Pichel ngebahas soal laptop AMD dengan Ryzen Kraken Point, maka ada baiknya Pichel balik lagi sedikit buat ngebahas prosesor AMD yang memang sudah tenar banget, yang ya mungkin cukup populer lah buat teman-teman zaman dulu kala ya, yaitu Ryzen Strix Point. Dan memang laptop yang Pichel akan bahas kali ini memang masih datang dari lini consumer, tapi datang dari brand Acer yang memang menyematkan title AI pada laptop ini, ya kan? Apalagi semua zaman sekarang kan pakai AI-an. Apakah memang AI-nya gimmick atau memang benar-benar worth it, berguna? Ya kita akan coba lihat sama-sama aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang tadi Pichel mention tadi bahwa kali ini kita akan ngebahas sebuah laptop consumer dari Acer, yaitu Acer Swift 14 AI dengan kode SF1461T R4QP. Dan spesifikasi laptop yang kita bahas kali ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan AMD Ryzen AI 9365 Mobile Processor, RAM 32GB LPDDR5X Dual Channel 7,5 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 880M dengan 512MB sharing memory, dan layar IPS panel 14 inci matte finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk bagian desain, maka laptop ini membawa dimensi yang hampir dimiliki oleh semua laptop ukuran 14 inci, yaitu 31,3 x 22,2 cm dan ketebalan 1,79 cm dan bobot sekitar 1,32 kg saja. Jadi sudah pasti ukurannya ini mirip-mirip dengan laptop consumer yang baru banget Pichel review kemarin. Jadi memang sudah pasti ukurannya nggak akan jauh-jauh beda lah ya antara ukuran laptop 14 inci yang satu dengan yang dua gitu. Dan secara tampilan memang sorry to say ya Acer, cenderung agak membosankan sih kalau menurut Pichel. Walaupun memang bodinya dibalut dengan warna silver yang cerah, tapi tampilan display covernya ini tergolong monoton. Karena hanya ada logo Acer plus grafik konstelasi di bagian kiri atasnya. Grafik konstelasinya ini juga nanti bisa kita temukan di area touchpadnya. Tapi kalau Pichel perhatiin sih, ini malahan mirip kayak gambar amuba gitu ya, dibandingkan susunan gugus bintang begitu. Jadi memang secara overall, sekali lagi Pichel bisa bilang kalau desain laptop ini kayak generik banget lah. Benar-benar layaknya laptop kantoran. Tapi bagusnya build quality laptop ini terbilang mumpuni karena Acer sudah menyematkan material metal untuk display dan juga back covernya. Dan memang ini juga bisa kita dapeti pada area palm rest-nya juga. Jadi memang tergolong harusnya secara build quality itu lebih oke gitu. Ya walaupun memang nggak ada embel-embel military grade certified kayak para pesaing, tapi ya jelas lah material logam di sini punya durabilitas yang lebih oke dibandingkan kalau kita pakai material plastik. Dan lebih lanjut nanti di bagian desain yaitu kelengkapan I/O port, di mana teman-teman nanti bisa temukan di bagian kanan dan kiri pada laptop ini. Start dari bagian kanan, nanti di sini terdapat combo audio port 3,5 mm, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan juga satu indikator buat baterai dan power status. Sementara di sisi kiri nanti terdapat satu port Full HDMI 2.1, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan dua port USB Type-C 4.0 yang sudah support akan DisplayPort dan juga power delivery. Ya, memang teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana laptop ini sudah dapat port USB 4.0. Bahkan dia sampai 2 biji. Cuma masalahnya lagi-lagi port USB Type-C-nya ini harus double job sebagai charging port juga. Jadi kalau teman-teman sedang mengisi daya laptop, mau nggak mau harus mengorbankan salah satu USB Type-C-nya, ya kan? Ya tapi ya udahlah ya kan, yang penting portnya kan update gitu. Nah, di bagian layar, maka laptop ini menggunakan display IPS panel matte finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60Hz. Panel layarnya ini nanti diproduksi oleh Chimay Innolux dengan kode N140JCN-GS9 yang memiliki color depth hanya 8 bit. Dan sayangnya informasi terkait dengan color gamutnya itu sama sekali Pichel nggak temukan, baik di spec sheet-nya ataupun juga pada situs resmi Acer. Dan oleh karena itu Pichel langsung ngetes aja deh buat mengetahui gimana sih sebenarnya realnya dari color gamutnya ini. Dan alatnya kita pakai X-Rite Display Plus, dan hasilnya adalah kalibrasi layarnya itu sebesar 71,4% DCI-P3 dengan coverage 71,6% Adobe RGB dan 97,3% sRGB. Dengan coverage 101,0% sRGB dan 69,2% Adobe RGB dengan coverage 69,6% DCI-P3. Dan untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 433 nits dengan kontras rasio juga yang berada di 1726 berbanding 1. Secara angka sih memang to be honest untuk color coverage-nya memang nggak sesignifikan ataupun sebagus
dari laptop-laptop yang udah OLED segala macam gitu ya. Dan juga untuk refresh rate-nya pun juga tergolong basic banget. Jadi Pichel nggak bisa bilang terlalu spesial-spesial amat terkait dengan layarnya. Bener-bener at least hit the spot lah, basic lah gitu. Dan seperti kebanyakan dari laptop Acer, maka layar ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur ala-ala Acer, yaitu Acer Comfy View dan juga Acer iSafe. Yang artinya teman-teman nggak perlu khawatir kalau terlalu lama berhadapan dengan layar laptop ini. Ya, walaupun begitu, tetap aja ya, sesuatu yang berlebihan memang nggak baik. Jadi, mau nggak mau pergunakan laptop ini sewajarnya. Ingat, mata ini susah. Kalau udah rusak, bahaya ya kan. Kerjaan masih bisa dicari, walaupun susah. Jadi memang kalau untuk urusan produksi warna, memang Pichel harus akui kalau layar laptop ini masih kurang vibrant dari segi gambaran ataupun coverage warnanya. Demikian juga untuk akurasi warnanya, Pichel nggak menyarankan laptop ini dijadikan tool digital imaging. Apalagi buat teman-teman yang memang sering menggunakan editing, gambar, ataupun video sebagai pekerjaan sehari-hari. Pichel sangat nggak menyarankan lah. Tapi kalau emang teman-teman udah suka banget sama model laptop ini, tapi butuh banget layar yang lebih akurat, maka nggak usah khawatir, karena laptop ini juga hadir dengan varian yang menggunakan panel OLED. Dan juga bahkan dia resolusinya sudah sampai 2K. Cuma sayangnya unitnya nggak ada sama Pichel aja, jadi kita nggak bisa compare head to head apakah memang lebih bagus atau enggak. Cuma ya secara di atas kertas harusnya OLED lebih bagus sih ya kan. Dan lebih lanjut nanti layar laptop ini juga sudah dibalut dengan bezel hitam di sekelilingnya yang memiliki ukuran 0,4 cm di bagian kiri dan kanan, 1,2 cm di bagian atas di sekitar dari webcamnya, dan juga 2 cm di bagian bawah layar. Karena itu sudah pasti ya bezel layar ini sangat tipis lah teman-teman. Ditambah lagi dengan penggunaan panel IPS membuat viewing angle kita jadi berasa lebih lebar. Walaupun layar laptop ini cuma sebesar 14 inci aja. Dan nanti untuk menopang akan laptop ini sudah ada engsel dengan ukuran yang ya tergolong biasa lah untuk kelas konsumer. Dan engselnya ini pun juga sudah support akan bukan layar hingga 180 derajat. Jadi kalau teman-teman mau nunjukin sesuatu di layar, nggak perlu repot-repot tuh muter-muterin laptop ataupun buat ya nunjukinnya kayak terlalu gimana-gimana banget gitu. Jadi akan lebih mudah terutama buat kita yang suka kolaborasi. Nah, kemudian di bagian input device, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan 2 input device standar dan juga sebuah security input. Input device yang pertama yaitu keyboard berbentuk chiclet, di mana memiliki ukuran 1,5 x 1,5 cm. Feeling permukaannya pun juga datar-datar aja, dan pas Pichel tes buat mengetik rasanya lumayan clicky dan bumpy, tapi sayangnya suaranya masih agak tergolong ribut. Jadi kalau buat teman-teman yang terbiasa ngetik cepet, maka keyboard laptop ini sebenarnya masih aman-aman aja buat digunakan. Karena setiap stroke ataupun pencetannya tuh bisa terdeliver dengan baik. Tapi kalau buat teman-teman yang suka dengan keyboard yang silent, kayaknya bakalan agak terganggu sama suara typing dari keyboard laptop ini. Dan lebih lanjut, fitur di keyboard laptop ini pun juga sudah memiliki static backlight berwarna putih yang bisa teman-teman adjust menggunakan tombol F11. Dan dia nanti memiliki 3 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur. Masuk ke input device kedua, yaitu adalah touchpad yang memiliki ukuran 10,4 x 6,5 cm. Touchpad-nya nanti diletakkan tepat di tengah-tengah area palm rest-nya. Dan seperti yang tadi Pichel sempat mention di bagian desain, ada seperti kayak aksen konstelasi di area kanan atasnya. Jadi dengan adanya aksen ini, touchpad-nya tuh nggak terlalu kelihatan monoton. Cuma secara touchpad yang Pichel harus agak perhatikan adalah tombol-tombolnya yang tergolong agak kaku. Dan juga suara klik-kliknya tuh kedengeran banget dan malah cenderung agak berisik. Selain daripada itu, memang touchpad ini nggak ada yang terlalu aneh-aneh banget. Fitur yang dimiliki pun juga standar aja. Ya model-model smart gesture gitu sudah pasti ada, jadi teman-teman nggak usah nanya. Tapi kalau teman-teman yang memang nggak butuh sama touchpad kayak Pichel begini, ya udah mending touchpadnya bisa teman-teman matikan aja menggunakan tombol shortcut F10. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh Pichel coba tunjukin hasil tes keyboard dan juga touchpad dari laptop ini. Check this out. Nah terakhir untuk security input, maka laptop ini menggunakan fitur fingerprint sensor yang diletakkan di tombol powernya. Sensornya tergolong responsif pada saat Pichel meregister sidik jari di Windows Hello ataupun pada saat Pichel coba login kepada Windows. Coba memang agak hati-hati ya teman-teman, karena kalau tombolnya terlalu ditekan maka mengakibatkan laptopnya masuk ke mode sleep atau bahkan bisa shutdown, tergantung settingan teman-teman sekalian. Jadi mau nggak mau cukup disentuh dikit gitu aja gitu. Nggak usah terlalu geragas lah kayak wah, saya mau kerja nih, deng, langsung mati laptopnya kan. Aduh, malah belum di save lagi kan.
Nah, masuk di bagian performa, maka laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 9 365 Strix Point yang memiliki konfigurasi 4 cores 8 thread berbasis Zen 5 dan 6 cores 12 thread berbasis Zen 5C, sehingga totalnya mencapai 20 threads. Untuk fabrikasinya pun prosesor ini sudah menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer dengan base clock di 2 GHz dan maximum boost clock di 5,1 GHz. Sementara untuk maximum Zen 5C clock-nya itu ada di 3,3 GHz. Prosesor ini pun juga sudah punya default TDP yang tergolong agak tinggi, yaitu di 28 Watt dan maksimum TDP-nya hingga ke 54 Watt. Dan selain itu, laptop ini sudah dilengkapi dengan RAM 32GB LPDDR5X integrated dengan frekuensi dual channel 7,5 GHz. Dan juga dia sudah memiliki storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Western Digital PC dengan kode SN5000S sebesar 1 TB. Sementara untuk software sendiri, maka laptop ini sudah menggunakan operating system Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 26200.5562 atau 24H2. Dan untuk tambahan performanya, maka laptop ini sudah dilengkapi dengan fitur System Usage Mode yang memberikan 3 performance profile, yaitu Silent, Normal, dan juga Performance. Ketiga profil ini nanti bisa teman-teman set melalui aplikasi Acer Sense yang bisa teman-teman akses menggunakan tombol dedicated yang terletak di deretan tombol F ataupun function pada keyboard. Atau kalau teman-teman mau, bisa juga di-cycle menggunakan kombinasi tombol Fn dan juga F. Bagusnya nanti ketiga profil ini tuh bisa kita jalankan walaupun laptop ini dalam pakai kondisi baterai ataupun sedang kita colokkan kepada adaptor. Jadi kita nggak perlu bergantung tuh buat colokin kepada adaptor listrik doang. Dan setelah kita ngomongin spek, maka kita akan seperti biasa, kita akan tes laptop ini menggunakan serangkaian sintetik dan juga real test, yang nanti kita akan lanjutkan dengan gaming test, dan kita akhiri dengan idle dan juga stress test. Dan nanti dalam mode ini, kita akan tes dalam 2 mode, yaitu pertama battery dan juga yang kedua adalah charging mode. Ditambah selama pengetesan, laptopnya PCL set kepada mode performance pada sistem usage mode-nya. Tes pertama kita mulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Dan di battery mode dia menghasilkan skor 15.674 untuk CPU multicore dan 1.861 untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 8,47 kali. Dan pada charging mode dia menghasilkan skor 15.882 untuk CPU multicore atau naik 1,3% dan 1.959 untuk CPU single core atau naik 5,3%. Sehingga MP rasionya sebesar 8,11 kali atau turun 4,3%. Testing kedua dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Dan pada battery mode skor rata-ratanya adalah 6.858. Sementara pada charging mode skor rata-ratanya adalah 6.645 atau turun 3,1%. Testing ketiga dengan CPU test rendering VMware di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Dan pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 17 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 19 detik atau lebih lambat 1,4%. Testing keempat dengan tes rendering page benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan project 15 kali 4K, format A264 dan juga preset quality 4K dengan total durasi 3 menit 30 detik. Dan pada battery mode render time-nya adalah 2 menit 44 detik. Dan pada charging mode, render time-nya adalah 2 menit 30 detik atau lebih cepat 9,3%. Testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai kamera performa dari laptop ini. Dan pada battery mode, skor yang didapat adalah 9.736 buat essential, 9.155 buat productivity, dan 8.394 buat digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 6.508. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 11.088 buat essential, 10.424 buat productivity, dan 10.683 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.691 atau naik 18,2%. Lanjut ke testing ke-6 dengan Crystal Disk Mark buat mengetahui akan kecepatan storage-nya. Dan pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode, kecepatan membaca datanya adalah 3,6 GB per second, dan menulis datanya adalah 3,4 GB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca datanya adalah 6,4 GB per second, atau lebih cepat 79,2%, dan menulis datanya adalah 5,8 GB per second, atau lebih cepat 68,4%. Kemudian buat pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, di battery mode, maka kecepatan baca datanya mencapai 82,1 MB per second, dan menulis datanya mencapai 190,5 MB per second. Sedangkan di charging mode, kecepatan membaca datanya adalah 94,3 MB per second, atau lebih cepat 14,9%, dan menulis datanya adalah 245,4 MB per second, atau lebih cepat 28,9%. Nah, beralih ke bagian grafis, maka laptop ini tuh sudah menggunakan integrated GPU dari AMD, yaitu AMD Radeon 880M, yang memiliki arsitektur RDNA 3+, di mana dia memiliki 12 computation unit,
768 Unified Pipeline dengan core speed up to 2,9 GHz, dan sharing memori default sebesar 512 MB. Tapi memang karena berhubung masih menggunakan prosesor Strix Point, maka tidak ada fitur iGPU overclock pada laptop ini. Oleh karena itu, skenario testing GPU-nya tetap menggunakan testing yang kita pergunakan tadi. Dan kita lanjut buat testing ketujuh, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender, dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Maka pada battery mode dapat selesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 22 detik. Sementara di charging mode dapat selesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 20 detik atau lebih cepat 1,4%. Dan testing terakhir buat synthetic benchmark kita pakai 3D Mark Time Spy. Dan pada battery mode, GPU-nya mendapatkan skor 3152 untuk grafik, 8658 buat CPU, dan 3484 buat overall skornya. Sementara pada waktu kita charge, GPU-nya mendapatkan skor 3424 untuk grafik, atau naik 8,6%, dan CPU-nya adalah 10163 atau naik 17,4%, dengan skor akhirnya di 3802 atau naik 9,1%. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Check this out. Next kita lanjut kepada gaming test, dan untuk skenario-nya masih sama kayak yang tadi, yaitu di battery mode dan juga di charging mode. Sementara untuk game settingnya, Pical gunakan native resolution layarnya, yaitu 1920x1200 atau WUXGA, dan juga playable setting pada setiap gamenya. Game pertama GTA 5 di native resolution dan juga setting normal. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 72,4 fps, dan di charging mode rata-rata frame rate di 85,8 fps. Sehingga secara rata naik sebesar 18,5%. Game kedua CS2 di native resolution dan juga setting high. Dan di battery mode rata-rata frame rate-nya di 39,5 fps, sementara di charging mode rata-rata frame rate-nya di 61,8 fps. Sehingga secara rata naik sebesar 56,5%. Game ketiga Dota 2 di native resolution dan juga setting best looking. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 34,9 fps, sementara pada waktu charging itu rata-rata frame rate-nya di 61,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 77,4%. Game keempat FC25, native resolution dan juga setting medium. Dan di battery mode, rata-rata frame rate-nya di 36,1 fps, sementara di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 42,6 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 18,0%. Game kelima The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode, rata-rata frame rate di 49,1 fps, sementara di charging mode rata-rata frame rate di 74,7 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 52,1%. Game ke-6 Cyberpunk 2077 di native resolution dan juga setting low. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 40,5 fps, sementara di charging mode rata-rata frame rate di 37,3 fps. Sehingga secara rata-rata turun sebanyak 7,9%. Game ke-7 Need for Speed Unbound di native resolution dan juga setting low. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 29,0, sementara di charging mode rata-rata frame rate di 45,3 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 56,2%. Game ke-8 Valorant di native resolution dan juga setting high. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 142,8, sementara di charging mode rata-rata frame rate di 229,4 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 60,6%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir, yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting high. Dan di battery mode rata-rata frame rate di 40,9 fps, sementara charging mode rata-rata frame rate di 53,0 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 29,6%. Nah kalau teman-teman lihat dari segi performa, maka laptop ini kelihatan banget udah matang lah secara tuningnya. Pas dapat asupan listrik, performanya naiknya rapih dan konsisten. Nggak ada juga kayak gejala-gejala throttling yang tergolong aneh. Jadi kelihatan nih kalau sistem power dan juga pendinginannya tuh tergolong balance lah, udah berjalan lah dengan baik. Kali ini memang Pical bisa kira-kira karena dilengkapi dengan cooling system Acer yang dinamakan Twin Air, yang menggunakan setup dual fan dan juga sepasang heat pipe tembaga. Sehingga thermal headroomnya tuh cukup longgar lah buat menopang akan performa puncak dari CPU-nya secara bersamaan. Ya kan nggak banyak ya, apalagi laptop zaman sekarang yang nggak ada dedicated GPU tapi kipasnya pakai 2 gitu.
Dan harusnya dengan kombinasi seperti itu membuat laptop ini tuh menjaga kestabilannya bakal lebih mantap. Tapi daripada kita agak klaim-klaiman asal-asalan, oleh karena itu kita akan buktikan akan klaim Acer tadi. Dan Pichel kembali tes laptop ini pada kondisi idle dan juga stress test dengan tetap menggunakan akan scanner battery dan juga charging mode. Dan yang pertama untuk idle test di battery mode, maka CPU usage-nya berada di rata-rata 6,4% dengan suhu di rentang 49 hingga 60,2 derajat. Dengan konsumsi daya mulai dari 10 hingga ke 15,2 watt dan core clock di 1,4 GHz yang kadang-kadang spike hingga ke 2,7 GHz. Dan setelah 10 menit di battery mode, maka laptopnya Pichel set kepada charging mode. Dan di titik awal, CPU usage-nya turun hingga ke 4,2%, tapi sekitar 3 detik kemudian tuh sempat melonjak hingga ke 9,3%, lalu balik lagi stabil di level 4,5%. Grafik yang lain pun cenderung fluktuatif dengan pergerakan yang lumayan naik turun. Seperti pada suhu, titik terendahnya tuh ada di 51,4 derajat, dan titik tertingginya mencapai hingga ke 67 derajat. Dengan average movement-nya ada di 56,3 derajat. Demikian juga dengan powernya, di mana pergerakannya dari 14,2 hingga ke 20 watt, dengan rata-rata di 15,1 watt. Sementara buat core clock-nya, ini maka pergerakannya mulai dari 1,6 hingga ke 3 GHz, dengan rata-rata yang ada di 2,2 GHz. Dan setelah 10 menit di charging mode, maka Pichel kembalikan laptop ini kepada battery mode buat cooling down dulu, sambil bersiap buat kita masuk kepada stress test. Dan setelah cooling down selama 10 menit, Pichel set laptopnya kepada mode stress test menggunakan aplikasi ID64 dan masih di battery mode. Dan pada saat testing dimulai, maka suhu intinya melonjak hingga ke 89 derajat, yang kemudian drop ke 81 derajat dalam waktu sekitar 16 detik. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kan, suhu kembali naik secara bertahap hingga mencapai ke 98 derajat Celcius. Sementara grafik yang lain menunjukkan pergerakan yang cenderung stabil dengan power di level 40 watt dan juga core clock di 2,7 GHz. Dan setelah 10 menit, maka Pichel set laptopnya kepada charging mode. Dan pada mode ini, suhu intinya kembali naik hingga ke 101 derajat Celcius. Dan tetap bertahan hingga akhir testing tanpa adanya tanda-tanda thermal throttling. Sementara untuk powernya naik hanya sedikit, di rata-rata 42 watt, dengan core clock yang juga masih stabil di 2,5 GHz, dan sisanya juga more or less masih sama-sama aja. Secara hasil yang tadi, Pichel bisa bilang gokil. Laptop ini gokil seriusnya. Soalnya meskipun sudah sempat menyentuh angka 100 derajat Celcius, tapi performanya tetap stabil tanpa drop yang memang berarti. Nah, ini mengartikan bahwa sistem pendinginan dan manajemen dayanya itu sudah dirancang tergolong agresif, tapi tetap aman lah buat dipakai full load dalam jangka yang panjang. Dan setelah 10 menit yang tadi, maka stress testnya Pichel hentikan dengan suhu akhir di 102,1 derajat buat suhu, 43,2 watt untuk power, dan 2,1 GHz buat core clock dengan total durasi pengetesan selama 57 menit dan 38 detik. Kemudian yang terakhir di bagian performa, maka Pichel akan ukur suhu permukaan laptop ini di beragam kondisi. Dan yang pertama pada saat battery test Modern Office sebagai simulasi penggunaan harian, maka untuk bagian atas laptop ini titik panasnya berpusat di area sekitar engsel layar, dengan suhu rata-rata di 30,7 derajat dan mencapai tertinggi di 31,9 derajat Celcius. Sementara titik panas di bagian bawah ini terpusat di area chip CPU-nya, di mana suhu rata-ratanya tuh di 31,3 derajat dan tertinggi di 32,2 derajat Celcius. Dan pada waktu kita stress test, maka titik panasnya di sisi atas tuh masih berada di area yang sama dengan tes sebelumnya, di mana dia memiliki suhu rata-rata yang meningkat hingga ke 51,6 derajat dan suhu tertinggi mencapai 62,3 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah laptop, titik panasnya juga masih berada di area chip prosesor, dengan suhu rata-rata di 57,6 derajat dan suhu tertinggi mencapai 62,7 derajat Celcius. Nah, dari hasil pengetesan yang tadi, maka teman-teman bisa lihat sendiri seberapa efektif sistem pendinginan dari Acer Twin Air ini. Panas paling tinggi itu berhasil diisolasi dan dibuang ke area yang jarang tersentuh tangan, sehingga area krusial seperti palm rest dan juga keyboard masih tetap aman dan juga nyaman lah kita pakai. Ini membuktikan bahwa performa gahar yang ditawarkan laptop ini nggak mengorbankan kenyamanan. Ya kan, karena banyak tuh ya laptop yang kenceng, cepet gitu kan, tapi tangan kita panas gitu. Walaupun begitu, memang suhu di area bawahnya ini terasa lumayan hangat pada waktu kita stress test. Jadi memang agak kurang ideal kalau teman-teman pakai di dalam jangka panjang, terus teman-teman taruh di pangkuan. Mending taruh dia di pangkuan. Maksudnya anak. Weh. Dan memang Pichel nggak bosan-bosan nih ngingetin, kalau teman-teman mau ngeber-geber laptop ini ataupun pakai dalam jangka waktu yang lama, mau nggak mau hukumnya harus pakai cooling pad tambahan lah, biar suhu dan juga performanya bisa tetap stabil dan juga nggak mengorbankan akan ya daleman laptopnya juga ya kan. Untuk urusan audio, maka laptop ini dilengkapi dengan sepasang stereo speaker di bagian bawah yang sudah dituning dengan teknologi DTS-X Ultra.
Kualitas suaranya jelas, lantang, dan surprisingly jernih. Cuma memang agak flat aja sih di area bassnya. Dan saat Pichel tes dengan sebuah lagu, maka level suara maksimumnya bisa sampai ke 102 desibel dengan rata-rata di 96,5 desibel. Sementara buat webcam, setupnya tuh udah di atas rata-rata lah. Dengan setup kamera di 3,7 megapiksel yang bisa merekam video di 1440p 30 fps atau image dengan resolusi 2560 x 1440 pixel. Tapi walaupun resolusi kameranya sudah lumayan, tetap aja kualitas tangkapan kamera ini bakalan bagus kalau teman-teman ada di tempat yang terang dengan cahaya yang natural. Dan memang akan ada noise yang akan langsung muncul kalau misalnya teman-teman pakai di tempat yang remang-remang. Dan karena sudah masuk kepada laptop AI, ya sudah pasti webcam laptop ini dilengkapi dengan Microsoft Windows Studio Effect. Dan webcam ini juga sudah dilengkapi dengan privacy cover yang sayangnya masih harus kita manual buka tutup. Tapi ya nggak masalah lah ya, kan daripada tidak ada sama sekali kan, ini kayaknya udah kewajiban lah laptop zaman sekarang. Udah deh, daripada teman-teman penasaran, berikut ini bisa coba tunjukin hasil tes dari speaker dan juga webcam dari laptop ini. Check this out. Dan teman-teman lihat sekarang adalah hasil tangkapan webcam laptop Acer Swift 14 AI yang sudah menggunakan AMD Ryzen AI 9 dan sudah menggunakan setup kamera 3,7 megapiksel yang dapat merekam atau menangkap gambar dengan resolusi 2560 dikali 1440 atau video dengan resolusi 1440p 30 fps. Ya, bagaimana teman-teman? Beginilah hasil tangkapan webcam 1440p. Webcam 3,7 megapiksel ya, tapi kok kayak nggak ada bedanya dengan seperti biasa. Ya lebih mending sih, dan di kanan kiri jelas ada softbox sebelah sini. Dan ya bagusnya dia punya security fitur. Di sini ada cover yang bisa kita tutup buka manual. Dan seperti biasa cuma buat tutup cover, cuma tutup lensa kameranya aja, nggak bisa buat mutus koneksi. Seperti itu. Kita buka lagi. Ya, seperti ini ya. Sini ada microphone mute, tidak, ada di tombol F4 buat microphone mute-nya. Cek, dan udah unmute lagi. Ya, dan seperti biasa dia sudah menggunakan Windows Studio Effect dan ini sudah menggunakan fitur auto framing, juga eye contact-nya juga jelas nyalakan, jadi supaya kayak matanya connect mulu ke kamera. Ini kalau misalnya dimatikan seperti ini, kalau dihidupin seperti ini. Nah, nggak tahu apa bedanya ya. Blurnya juga sudah ada, ini standar blur, portrait blur, standar blur, ya ini auto framing seperti biasa, bisa bikin kita tetap berada di tengah frame. Ya itu ya teman-teman. Thank you. Selanjutnya buat bagian aktivitas, maka laptop ini dilengkapi dengan modul Wi-Fi dari MediaTek, yaitu MediaTek MT7927 atau nama lainnya V-Logic 380 yang mendukung Wi-Fi 7 802.11be dengan support kepada triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, serta 6 GHz. Dan lupa juga, chip ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.4. Jadi udah pasti laptop ini udah dapat yang high-end Wi-Fi chip ya teman-teman. Kecepatannya pun juga sudah jauh di atas standar Wi-Fi 6 dengan yang kecepatan teoretisnya hingga 3,6 gigabit per second. Yang membuat kita harusnya stabil banget lah buat streaming ataupun upload besar di jaringan yang padat. Masuk ke bagian baterai, maka laptop ini dilengkapi dengan baterai internal berbahan lithium polimer berkapasitas 75.000 mAh dengan kode AP23B7Q. Dalam pengujian PCMark 10 dengan skenario mode Office, maka Pichel coba tes dalam dua kondisi, yaitu normal dan juga performance mode di aplikasi Acer Sense. Dan yang pertama dengan normal mode, maka baterainya bisa bertahan 10 jam 25 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Sementara buat performance mode, baterainya bertahan 9 jam 31 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya, atau lebih boros daya sekitar 8,6%. Dan lebih lanjut buat pengujian PCMark Battery Gaming Test, maka Pichel juga tes dalam dua kondisi yang sama. Yaitu pertama normal dan juga yang kedua adalah performance mode di aplikasi Acer Sense. Dan di normal mode, baterainya tuh bisa bertahan selama 1 jam 21 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya.
Sementara buat performance mode, baterainya bertahan selama 1 jam 10 menit dari 100 hingga 3%, atau lebih boros sekitar 13,6%. Dan lebih lanjut buat pengisian baterainya sendiri, maka laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 20 volt 5 ampere atau setara dengan daya 100 watt. Dan untuk charging testnya pun juga Pical lakukan pada 2 profil yang kayak di baterai test tadi. Yang pertama di normal mode, dan baterainya itu dapat terisi penuh dari 4 hingga 100% dalam waktu 1 jam 45 menit. Sementara pada performance mode, baterainya dapat terisi penuh dari 1 hingga 100% dalam waktu 1 jam 49 menit atau lebih lama sekitar 3,8%. Ya memang untuk pengujian charging sekilas performance mode terlihat 4 menit lebih lambat. Tapi ada detail penting di sini, di mana pengujian di normal itu dimulai dari 4%. Sementara performance mode dimulai dari 1%. Artinya laptop ini harus mengisi 3% kapasitas baterai yang lebih banyak. Dan setelah Pical hitung ulang kecepatannya, ternyata hasilnya hampir identik, yaitu sekitar 1,1 menit buat setiap persen baterai yang terisi. Jadi kesimpulan utamanya adalah mode normal maupun performance tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecepatan pengisian daya pada laptop ini. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, last but not least, buat pembahasan terakhir yaitu soal kemampuan upgrade-nya, yang dimana hanya terisi buat untuk storage-nya aja. Karena RAM pada laptop ini sudah terintegrasi dengan motherboard-nya. Dan untuk storage-nya ini sendiri, maka laptop ini hanya memiliki satu slot M2 NVMe PCIe 4.0, yang saat ini pun juga sudah terisi dengan modul storage dengan kapasitas 1 TB. Jadi mau nggak mau opsi upgrade-nya adalah teman-teman upgrade mengganti ke modul yang lebih tinggi, ya sesuai dengan budget teman-teman sekalian. Kalau bisa 2 tera silakan, kalau bisa 4 tera bisa ya silakan, 8 tera ya silakan, kalau asal ada duitnya bebas. Sementara untuk RAM-nya sendiri, Pical rasa sih 32 GB itu kapasitasnya sudah cukup banget lah, terutama buat kebutuhan zaman sekarang. Jadi walaupun RAM-nya integrated, mau nggak mau masih bisa future proof lah buat 2-3 tahun ke depan bisa mengakomodir akan kebutuhan komputasi teman-teman lah. Dan memang selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade buat laptop ini. Overall, menurut pribadi Pical, laptop Acer Swift 14 AI dengan kode SF14-61T R4QP adalah laptop tipe konsumer yang mencoba menjajalkan performa kelas berat ke dalam sasis yang ramping dan juga portable. Kombinasi Ryzen AI 9 dan Radeon 880M-nya berhasil menangani tugas produktivitas hingga gaming casual dengan mulus. Dan ditambah juga support dari sistem pendinginan yang efektif, di mana menjaga konsistensi clock speed walaupun laptop ini dalam kondisi under pressure. Walaupun begitu, di sisi lain ada trade-off yang harus kita terima. Yaitu yang pertama, suhu yang cukup tinggi saat laptop ini digas to the max. Dan yang kedua adalah peningkatan performa di charging mode yang tidak terlalu signifikan buat semua jenis aplikasi ataupun juga game. Namun secara keseluruhan memang tuning antara hardware dan juga thermal managementnya sudah matang lah. Sehingga menjadikan laptop ini sebagai paket yang seimbang antara portabilitas dan juga kekuatan komputasi. Jadi kayaknya Pical rasa ya, laptop ini tuh lebih cocok buat teman-teman yang lagi nyari efisiensi dan bukan buat yang ngejar performa mentok-mentokan gitu lah. Dan juga karena kita diberikan opsi layar juga, maka Pical nggak terlalu concern soal layarnya. Kalau teman-teman punya budget lebih, ya silakan beli yang OLED. Tapi kalau nggak punya, ya udah ada yang versi ekonomisnya gitu. Dan kalau teman-teman bertanya, emang berapa sih bang kalau spek yang kayak begini tuh berapa gitu kan? Nah maka laptop ini tuh bisa teman-teman dapatkan di official website dari Acer Indonesia dengan bandrol di harga hanya 22 juta rupiah saja. Dan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita yaitu Pical Techno dan Pical Media Group di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa juga teman-teman kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group, seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga, dan Pical Toast Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pical kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Memang beauty is pain. Walaupun ini nggak beauty-beauty amat karena memang integrated GPU-nya juga nggak kenceng-kenceng amat gitu ya. Tapi kayak biasa-biasa aja. Cuma ya oke lah ya. Tapi kipas 2 tuh loh. Apa sih susahnya sih masukin kipas 2? Kalau yang lain tuh kan gampang kayak gini cuma